Semangat terus, apalagi di era pandemi, tetap berkarya, tetap menghasilkan walaupun dari rumah aja. Loh, wis record ah? Ya ampun, sampai kelupaan aku gara-gara terlalu enak makan satu cemilan dari Karin Kitchen. Kalau kalian nyicipin kayak saya ini, kalian juga pasti bakalan lupa waktu kayak saya kan? Aduh maaf nih Bu Eka, jadi saya tinggal nggak tahu kameranya Kayaknya udah menjiwai nyala banget gitu. ya, menghayati Enak makannya. banget gitu. Terima kasih. Untuk kentang Mustafa ini kan lagi viral ya beberapa hari belakangan itu. Tapi saya nyoba kan teman-teman saya juga ada yang buat gitu untuk home industry gitu. Tapi untuk saya menurutnya ini tuh pas gitu, nggak pedesan, nggak terlalu apa ya, kan biasanya kan ada yang agak basah gitu kan. Maksudnya Betul. ini enak banget sih, Terima recommended buat sobat pustaka. Terus ikutin podcast kita kali ini biar kalian tahu gimana sih bisa ngeborong nih satu menu yang enaknya itu mantuliti gitu kan. Nah, back to topic nih Bu Eka. Oke, kita di podcast kali ini kita akan membahas seputar UMKM seperti biasanya. Nah, monggo, monggo. Bu Eka sebagai seorang perempuan sekaligus ibu kan ya, itu akhirnya memutuskan untuk terjun ke dunia UMKM. Apa sih alasannya terjun ke dunia UMKM? Apalagi ini masakan ya, masakan kayak di sini ada nasi gitu kan, ada frozen food, terus nih kentang Mustafanya yang enaknya tuh nggak karuan gitu kan. Kalau katanya selebgram itu kayak mau meninggal gitu. Kayak meninggal ya, betul betul. Nah, itu alasannya memilih untuk membuka usaha atau UMKM di bidang makanan itu apa sih? Alasannya itu sebenarnya nggak ada alasannya, tapi lebih tepatnya saya kecemplung. Oh, terlanjur terjun Iya, gitu ya. kecemplung. Jadi dulu itu, bukan anak saya yang pertama, itu kan ada project dari sekolah. Ya Oke. semacam kalau kita kuliah tuh skripsi ya, tugas akhir ya. Tapi kalau dia itu masih SD waktu itu memang SD-nya di sekolah alam dan memang menitik beratkan pada entrepreneurship. Oke. Dia punya project itu akhirnya suruh bikin iklan makanan atau minuman tapi tidak boleh produk orang lain. Oh, jadi Jadi disuruh buat harus produk bikin produk sendiri. sendiri. Akhirnya anak saya bikin lah. Waktu itu karena masih SD ya, jadi milkshake bikinnya. Akhirnya laris, dijual, dibawa ke sekolah juga. Setiap hari itu insya Allah 100 botol mbak. Itu untuk anak-anak kecil Anak tuh. SD. Oke, udah Iya. gede banget sih. Iya, jadi ya tiap hari 100, terus akhirnya sampai dia ke sekolah tuh dengan tidak malunya itu bawa Bawa itu ya buat bawa dijual. iya jadi bawa pertama bawa itu 30 terus habis terus akhirnya ketika saya jemput saya disuruh bawa lebih banyak lagi kalau kita total ya 100 100 botol botol per ya harinya. setiap hari gitu. Oke. Nah dari situ ada yang ngajak kenapa nggak masuk UMKM aja. Waktu itu saya nggak ngerti ya UMKM itu apa sih gitu kan. Saya langsung diajak, dikenalin, diajak, terus langsung aja saya disuruh bikin legalitas usaha. Nah, karena kan anak saya masih di bawah umur ya, jadi saya nggak bisa dong dia yang masuk. Akhirnya saya yang masuk. Dari situ saya dapat banyak banyak sekali ilmu, banyak sekali teman baru, dan dari teman itu juga pun akhirnya saya dapat ilmu, Mbak. Jadi ternyata oh minuman itu cara pengemasannya seperti ini. Oh harus ada begini. Nah dari situ sering diajak basar. Nah, Oh, sering diajak basar, akhirnya kalau cuma jual milkshake aja kok kayaknya nanggung kurang ya gitu gitu ya. kan. Oh, Terus akhirnya saya mengenalkan beberapa makanan. Ya, alhamdulillah saya sendiri jadi Madura kan aslinya. Nah, saya mengenalkan makanan-makanan Madura sama makanan-makanan Arab yang memang suami dan anak-anak suka oh, oke. gitu. Jadi Jadi emang basic kecemplung. kecemplung dari
keluarga suka makan juga. Iya, betul. Terus anak ada tugas sekolah yang biasanya emang Iya. ibu harus bantu ya. Iya, betul. Akhirnya ya udah dikerjain sekalian gitu. Itu udah berapa tahun yang lalu sih, sekarang anaknya udah mau masuk SMA. Udah nggak mau milsek Mbak, jadi semuanya kopi sekarang. Oh iya, lagi trennya kopi. Lagi trennya sih kopi, emang ya. betul. Nah, berarti dari basicnya itu emang langsung kerja kah dulu atau gimana? Basically sebenarnya melenceng banget ya. Saya awalnya sih pekerjaan utama saya sih makeup artist. Oke, MUA nih. Wah, MUA terus jadi chef nih. Chef di belum chef. Kalau chef tuh sekolah dulu lah. Kalau saya otodidak aja. Gitu. Tapi makanannya udah enak nih. Bisa tinggal disertifikasi aja. Gitu, iya betul. Mantul. Oke, sejak kapan sih memutuskan untuk membangun Karim Kitchen ini? Karim Kitchen itu 2018 ya, insya Allah ya. 2017-2018 saya lupa tepatnya karena nggak spesifik. Oh ya mulai hari ini enggak sih. Terus qadarullah 2018, alhamdulillah kami dipanggil, diundang sama Allah 40 hari di Saudi ya. Dan di situ hampir tiap hari ya. Saya dan suami itu makan makanan Arab. Oke. Ya seperti itu. Jadi yang basically memang suami saya suka banget sama Arabian food, Middle East ya. Ya nggak hanya Arab, jadi ya Timur Tengah itu. Akhirnya kami berkuliner di situ. Jadi karena mumpung di sananya lama, dipuas-puasin ya. Kalau biasanya kan cuma 9 hari, cuma 13 hari. Mumpung 40 hari di sana. Sekalian tiap hari ya sebenarnya dapat jatah makan. Cuman jatah makan itu kadang kita kasihin orang. Nah, kita beli. Dan di sana beli satu porsi bisa buat berdua. Banyak banget ya berarti porsinya. Berdua itu juga nggak habis. Jadi makannya pelan-pelan. Udah berdua. Supaya bisa. Dan itu sebenarnya orang Arab sendiri satu porsi itu untuk satu orang. Ya emang porsinya mereka banyak gitu ya. Karena orang Arab juga jarang sarapan Mbak. Kalau orang Arab itu sarapannya roti, pancake, buah seperti itu. Makan siang baru makan nasi pakai beras basmati itu. Makan malam kalau tidak ada undangan, ya mereka makannya buah lagi. Gitu. Jadi emang kayak balas dendam gitu siangnya kayak gitu deh. Gitu. Dan saya heran juga gitu loh. Kadang mereka bisa 2 porsi gitu habis. Saya cuma mikir itu perut segede apa gitu kan. Pengolahannya loh. Tapi memang sih kalau kita makan beras basmati itu kan memang bagus ya, apalagi untuk diabetes. Itu kan bagus banget beras basmati. Terus kenyangnya bisa lama. Untuk produknya Karim Kitchen ini ada apa aja sih? Kan di sini kan kita bisa lihat nih, baca pustaka ada samosa di sini gitu kan. Iya, jadi kalau untuk yang frozen ini basically kita all dari Middle East ya. Pengembangan aja kayak ada pizza goreng, itu kan pengembangan aja. Terus ada churros, risol mayo itu juga pengembangan. Tapi untuk awalnya sih kami dari kebab, terus Mariam roll yang saya nggak bawa, itu sebenarnya best seller kami juga. Iya, jadi biasanya kalau orang makan Mariam itu kan malas banget kalau tangannya kotor ya. Harus dicelup-celupin, harus disobek. Nah, kalau Mariam roll itu kita roll itu dalamnya sudah ada selai coklat sama beefnya kebab. Beefnya kebab, itu bukan beef yang merah-merah gitu bukan ya. Bukan jadi kita ya? Memang untuk beefnya kebab itu, jadi ada taste Arabiannya juga. Yang kayak dipanggang, betul. Berdiri terus dipotong per slice itu. Betul kayak itu kita roll. Banget sih. Kita roll terus kita bungkus aluminium foil. Dan itu kalau makan tinggal dimasukin aja ke microwave 5 menit, udah panas. Terus makannya udah kayak makan pisang. Dikupas gitu ya? Iya, kayak gitu aja. Jadi itu banyak yang ngambil sih teman-teman kantor. Pelanggan saya banyak yang kantoran yang banyak orang-orang kantor gitu kan. Itu saya bisa ngebayangin sih itu coklatnya tuh meleleh di mulut kayak gimana sih, ya ampun. Gitu. Nah, untuk jangkauannya sendiri nih, ini udah sampai mana? Kalau untuk yang frozen sama kering-kering itu kita alhamdulillah sudah seluruh Indonesia, terus ke Arab juga sudah sampai ke negara sudah, cuman ya langsung ke end user sih. Kalau di Arab kan benar-benar saklek ya. Kalau Arab itu sekelas pabrik yang besar, mie instan yang besar itu aja kalau masuk Arab juga harus sertifikasi ulang. Double sertifikasi. Iya, gitu. Karena benar-benar Saudi itu melindungi, jadi benar-benar harus halal dan nggak terima halal dari negara tersebut, dia harus bikin halal lagi.
Itu mungkin ya yang menjadikan eh, dia sampai berani double Iya, sertifikasi gitu ya. gitu. Jadi 40 hari di sana itu saya banyak makan, Hmm. tapi mungkin karena banyak jalan ya, Hmm. jadi malah berat badannya turun. Itu yang diimpikan Yang semua perempuan. diimpikan, betul. Jadi kayaknya harus balik Makanya lagi ke sana ya. iya boleh nih. Nanti saya ikut juga boleh Ayo. nih. Nah, pengalaman 40 hari ke Arab itu ngapain aja sih? Selain kuliner ya, untuk pas studi banding lah ibaratnya tentang untuk Karen Kitchen. Karen Kitchen. Bu Eka di sana ngapain aja? Sebenarnya kita ibadah ya. Oh, oke. Tujuan di sana kan karena kita sudah antri panjang pada saat itu, tujuan utama ibadah. Cuman saya ini kan traveler, jadi Nggak lengkap gitu ya. kayaknya iya nggak afdol deh kayaknya kalau kita cuman dari hotel masjid, kayaknya kok nanggung banget gitu ya. Okay. Maksudnya tidak semua orang ya bisa datang ke sini walaupun Bener punya banget. uang loh ya. Itu kan undangan khusus gitu. Belum tentu punya uang bisa datang ke situ. Dan kita juga kapan lagi bisa selama ini? Iya, Mungkin iya. kalaupun kita bisa datang ke sana lagi cuma 9 hari 13 hari. Iya, Nggak bener mungkin banget. bisa 40 Nggak sampai hari. 40 hari gitu kan. Nah, ini mumpung 40 hari, akhirnya saya ngajak sama suami itu tiap hari makan daging onta. Sampai saya pulang bawa daging onta, Mbak. saking saking biar orang rumah juga ngerasain ya apa yang saya Daging rasain onta tuh. tuh enak banget ternyata. Lebih dari kan biasanya kan sapi sama kerbau ya yang enak kalau untuk di Kambing Indonesia. juga. Kambing gitu. Itu lebih enak ya. Itu enak. Seratnya gede-gede gitu. Terus kambing ya. Di sana itu kambing kayak kita mungkin di sini ayam lah ya, udah biasa makan ayam. Tapi kalau di sana kan kambing. Dan di sana saya banyak ngobrol sama orang-orang sana, membangun membangun relationship di sana gitu kan. Jadi eh insya Allah nih ya, insya Allah saya nggak tahu ya, yang ahli gizi mungkin bisa disimpulkan. Kan banyak orang bilang kalau mau makan Arabian food, Middle East food itu darah tinggi, kolesterol kan. Bener banget. Padahal kambing ini makanan kesukaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bener ya. Nah ternyata setelah katanya orang-orang Arab yang bikin kolesterol, asam urat, itu olahannya. Dibikin apa kambing ini? Bukan dagingnya ya? Bukan dagingnya, bukan kambingnya. Jangan dikambing hitamkan. Kasihan kambingnya. Kambingnya nggak bisa dikambing Iya, hitamkan. jangan Oke, dikambing iya, hitamkan. Jadi Nah, kambing itu sebenarnya sehat buat badan. Gitu. Makanya mungkin di pandemi seperti ini kambing itu kan memang sifatnya mungkin panas ya ke badan. Mungkin banyak-banyak makan kambing kayaknya ya. Biar sembuh gitu. biar bisa Iya. cepet hilang gitu Iya, ya biar cepet hilang virus-virusnya. gitu kan. Kan nggak mungkin Rasulullah itu suka sesuatu yang tidak bermanfaat. Bener. Ya contohnya misalkan kita disuruh minum madu, terus kurma, disuruh makan kurma. Nah kalau nggak ada manfaatnya untuk kesehatan kan insya Allah beliaunya juga nggak menyarankan. Oke, jadi selama ini ada kesalahan, bukan berarti yang bu kan biasanya kan jangan makan itu kambing nanti darah tinggi, Betul. kolesterol, Betul. pusing, apa aja itu semua penyakit disebutin gitu kan. Iya. Jadi ternyata yang salah itu bukan di si dagingnya, Iya, tapi betul. pengolahannya. Karena kan terkadang kalau kari-karian gitu kan santannya kalau enggak kental itu nggak enak, kurang mantep gitu iya. kan. Coba deh bandingin, anggap masakan Indonesia deh. Kita makan rendang yang asli dari Padang, yang orang Padang bikin, sama yang mungkin orang Surabaya. Beda sih. Beda banget. Iya. Saya waktu itu ada temen, suaminya kan orang Padang. Nah, mertuanya datang, Mbak. Itu dia bilang, ini nak, saya masakin rendang nih buat teman-temannya mantunya. Ini berapa kelapa tante? Itu dia masak 2 kilo daging, kelapanya 20 butir, Mbak. Untuk 2 kilo doang? Iya, betul. Kalau pedagang nasi padang sih bangkrut sih. Jadinya bangkrut. Dan dia bilang, ini tante masaknya semalaman. Jadi kompor ditinggal dalam kondisi api kecil. Tapi memang dia nggak tenang. Katanya kalau dia di Padang, dia masak rendang itu pakai kayu bakar. Oh iya. Katanya lagi aman. Iya. Jadi nggak pakai LPG. Jadi kalau di sini kan takutnya pakai gas gitu kan. gitu, Iya. macam gitu. Betul.
Jadi emang yang bahaya itu nggak bisa disalahin dagingnya. Iya, nggak bisa dagingnya. Pelengkapnya dia yang Pelengkapnya. bahaya. Nah, harusnya kalau makan masakan Arab, ini banyak sekali nih. Saya kalau eh, pelanggan itu makan, seringkali nggak dimakan semua. Padahal topping-topping tuh harusnya dimakan semua. Oke. Jadi kalau makan makanan Arab, misalkan di atas tuh ada garnisnya lemon, lemonnya dikucurutin aja ke nasi. Oh, biasanya kan ada yang nggak suka ya karena takutnya asem atau apa Iya, gitu. itu justru penawarnya supaya nggak enak. Gitu Jadi ya. lemon, ada kismis, terus ada kenari atau almond, itu dimakan semua. Oh, itu Bombay itu dimakan, jangan nggak dimakan. tuh sobat pustaka tips and trick dari Bu Eka untuk kalian kalau makan itu semuanya langsung emang dikucurin gitu ya, Iya, jadi dicampur gitu. banyak tidak, memang banyak yang nggak tahu ya, banyak yang nggak teredukasi gitu. Jadi Bombay itu kan juga bagus banget gitu. Di rumah itu saya kalau Bombay mbak, eh saya bikin minyak gitu kan, minyak Bombay, Bombaynya dimakan aja mas suami. Jadi cemilan. Jadi cemilan Oke. gitu. Jadi emang terkadang itu kalau yang disediakan emang ada alasannya ya. Iya, jadi nggak cuma buat cantik-cantikan, enggak, memang Itu harus emang ada dimakan. tujuannya. Iya. Nah, mungkin kalau ada tips and trick nih makan nasi apa gitu, garnisnya apa yang itu yang harus dimakan Bu Eka? Kalau untuk masakan Arab, side dish dan garnish itu semua harus dimakan. Oh, Itu penawar, jadi memang ada plus minusnya. Plus plus, jadi ini misalkan harus begini, nah nanti akan ditutupi dengan ini. Sama ya, kembali lagi ke nasi Padang. Kenapa sih ada daun singkongnya? Penawarnya itu kan. tapi terkadang kan ada orang yang nggak usah daun singkongnya Pak. Nah, padahal itu sebenarnya yang bagus. Oke. Jadi emang ada positif negatifnya yang saling melengkapi. Betul. Begitupun juga makanan-makanan Arab dan Madura gitu. Iya. Nah, untuk makanan Madura sendiri kan kalau Arab kan kita kan udah tahu ya banyak lah kayak nasi kebuli gitu-gitu kan. Untuk makanan Maduranya apa sih yang dijual di Karim Kitchen? Kalau masakan Madura, kita ada nasi Madura. Nasi Madura itu lebih ke isinya paru, babat, udang, jeroan-jeroan sama gitu ya. cumi hitam. Terus kita geser lagi ada yang namanya nasi serpang. Isinya lebih ke laut-laut, jadi ada pepes tongkol, telur asin, terus kerang, nah, dan lain-lain. Terus yang nggak suka laut dan jeroan, bisa nyobanya nasi jajan. Nasi jajan. Nasi jajan. Bener nggak disayang? Bener. Oke. Bakat nih saya. Bakat jadi orang Madura. Nasi jajan itu isinya apa? Nasi jajan itu lebih ke daging sama telur. Nah, terus nanti ada kentang Mustofanya ini. Oh, ada si Mustafa ini, Mustafa. Gitu kan. Ada Pak Mus. Iya, ada Pak Mus. Nah, nanti semua kita sambalnya pakai sambal Madura. Oh, bedanya sambal Madura sama sambal biasa-biasa itu? Sambal Madura itu kita nggak ada campuran cabai gede, jadi pure rawit aja. Oh, yang kecil-kecil itu aja? Kecil-kecil, jadi memang pedasnya nampol. Oh, itu ciri khas dari sambal Madura itu ya? Iya. Oke. Saya baru tahu sih, ya kalau sambal sih menurut saya sama aja gitu. Ternyata beda ya? Beda sambal Madura. Oke. Kalau Arab itu punya sambalnya nggak sih? Kalau Arab punya sendiri. Arab itu namanya ada 2. Kalau di menu Arab saya itu kan selain nasi dan lauknya kambing ya, pelengkapnya tuh ada namanya salad. Saladnya tuh dari sayur-sayur. Jadi dari lettuce, dari bombay, dari tomat. Terus ada sambal itu namanya dakus akdar sama dakus ahmar. Terus ada yang namanya tum itu seperti sausnya ya. Jadi dari bahan dasarnya dari mayonaise. Terus ada campuran lemonnya juga. Nah, itu untuk penawarnya, Mbak. Oke, biasanya ada yang nggak mau sih. Yang dakus itu? Dakus itu kalau di kita sambal merah, sambal hijau. Oke. Gitu, tapi beda ya. Maksudnya komposisinya beda. Cuman warnanya seperti itulah. Ya, merahnya sama hijau gitu. Dan itu harus dimakan semua ya seharusnya. Seharusnya dimakan semua. Oke. Kalau ada kan termasuk saya sih sekarang kan nggak suka pedes gitu. Ada nggak sih makanan Madura atau makanan Arab yang cocok untuk ya lidah-lidah yang kalau kena pedes nih sensitif banget gitu? Nggak usah dimakan sambalnya, nggak apa-apa. Oh, itu nggak apa-apa berarti? Nggak apa-apa, cuman lebih enak, lebih afdolnya kalau dimakan. Oke, jadi nggak apa-apa ya, maksudnya sambalnya tuh dicampur dikit atau nggak apa-apa. Nggak mengurangi rasa kan nanti? Nggak mengurangi rasa.
Tuh solusi nih. Jadi lebih ke edukasi sih, lebih ke edukasi Jadi ya. tahu gitu kan untuk cara makan Iya. segala macamnya Kalau gitu. seperti non sewu kalau nasi bebek, nasi campur, orang udah tahu cara makannya Iya gimana. benar Tapi benar untuk benar. makanan Arab, orang banyak yang belum tahu. Karena lintas lintas benua yang belajarnya kan Lintas susah benua. gitu Iya. kan. Kalau mau ke sana dulu nggak apa-apa sih. Saya temenin kalau butuh temen. Bisa nih kita cari sponsor Bisa, dulu bisa. gitu kan. Ya aplikasi-aplikasi biru itu kan ya. Benar-benar. Nah oke, lanjut nih. Untuk sebagai founder UMKM, ada yang mau disampaikan untuk sahabat pustaka yang sedang mungkin ibu-ibu ya yang sekarang kan biasanya kan membantu suami di kala pandemi gini, dia mau bikin usaha atau gimana, atau anak-anak muda gitu kan, bisa disampaikan apa yang Boleh. Jadi untuk teman-teman, ibu-ibu pada khususnya ya, dan anak-anak muda, karena saya juga punya anak yang lagi remaja, kalau memang mau berkarya, mau menekuni di dunia UMKM, saat ini tuh pemerintah emang lagi gencar-gencarnya untuk membantu. Apa sih gencar ya? Gencar ya? gencar Gencar ya, lagi salah biasanya misalnya. Iya, saklek-sakleknya untuk lagi gencar-gencarnya untuk membantu untuk memulihkan perekonomian di Indonesia ini bener ya untuk UMKM. Jadi kalau mau bikin produk jangan kebanyakan mikir deh, jalan dulu, nanti akan nemu jalannya. Gitu. Jadi untuk apalagi untuk anak-anak muda, sekarang loh pemerintah tuh banyak ada dana bantuan, Mbak. Jadi itu kayaknya perlu dikejar, lumayan loh. 20 juta, 100 juta bisa buat modal. ya buat ya sekarang lagi maraknya coffee shop, Iya. bikin coffee shop di rumah Iya. gitu kan. Hari gini siapa yang mau minjemin uang? Katakanlah sejuta aja. Pinjam pasti pakai jaminan. Bener. Ini dana hibah loh, 20 juta, 100 juta. Gitu. Dikejar aja gitu. Apalagi untuk yang muda-muda ya, yang pastinya yang lebih bisa berkarya, terus banyak, kreativitasnya banyak betul gitu loh. Kalau mungkin kayak saya gini, yang dipikir udah banyak. Udah banyak mikirin tanggungan Iya, juga banyak. iya. Jadi kita harus mikir inovasi. Jadi kalau UMKM itu kan memang harus komplit ya. Jadi kita mikir keuangan juga kita kontrol sendiri, produksi juga, quality control juga kita harus kontrol sendiri, gitu. Jadi kalau saya tuh memang orangnya nggak gampang percaya sih Mbak sama orang. Jadi walaupun sudah ada pegawai, sometimes saya harus terjun langsung untuk ngecek gitu untuk kan. ngecek gitu. Gitu. Itu aja yang mau disampaikan. Itu aja, semangat terus apalagi di era pandemi, tetap berkarya, tetap menghasilkan walaupun dari rumah aja. Nah, oke. Untuk di mana sih mereka para sahabat pustaka ini bisa mendapatkan menu-menu yang ada di depan sini? Alhamdulillah kita ada di IG, IG-nya Karim Kitchen juga ada. Kita juga ada outlet di, boleh sebut merek nih? Boleh. Boleh. Lokasinya. Lokasinya di Jalan Bukit Darmo. Kita ada Pujasera yang di bawah media besar. Nah itu ada food court-nya, nah kami ada di situ. Oke, buat kalian yang offline bisa langsung cus ke jalan yang disebutin tadi. Untuk online-nya langsung pesan aja di Instagram kan, biar kalian nggak kehabisan nih si Mustafa satu ini kan ya. Pak Mus emang lagi best seller dia. Iya, makanya emang lagi hits di kalangan anak-anak muda gitu kan. Gitu ya. Padahal kami produksinya udah dari beberapa tahun yang lalu. Oh, berarti ini udah lama ya berarti? Udah lama. Dari tahun berapa? 2019, 2020 gitu. 2019 ya kayaknya. Hitsnya baru-baru akhir-akhir gitu ini. Ya. Banyak sih teman-teman yang bikin, tapi kan kadang kayak ini kan kering banget ya ibaratnya. Keris banyak. Itu ada yang agak basah, masih basah bumbu-bumbunya gitu. Jadi kayak apa ya, kalau di tangan kalau gini kan enak gitu kan, ambilannya tuh enak banget gitu. Tapi kalau mereka itu kadang apa ya, kayak lengket atau gimana gitu lah. Jadi kalau bahasa Surabaya jemek. Kayak gitu sih ya. Jemek ya mas, kayak gitu deh. Nyemek. Bener. Ini tuh enak banget dan dari kemasannya, packagingnya bisa nih kalau kalian mau borong, buruan yuk diborong yuk. Di outlet juga ada. Ya, juga ada semuanya. Ada semua. Jadi monggo kalau mau ke outlet juga yang di Surabaya Barat bisa ke Bukit Darmo. Insya Allah di Jalan Raya Bukit Darmo tuh cuma satu kok medianya dan itu besar sekali medianya. Nah, kalian bisa langsung ke sana terus borong semua menunya biar kalian nggak kehabisan. Oke, sebenarnya terima
terima kasih ya Bu Eka udah Sama-sama. mau ngobrol santai nih sama saya di podcast JC, dan jangan bosen-bosen kalau saya ajak ke sini. Insya Allah enggak. Kalau tim JC mau mampir ke outlet, sebut nama saya aja. Oke. Saya nggak datang mungkin. Nggak dengar karena. Iya. Oke, sampai ketemu lagi buat Bu Eka, juga buat Sobat Pustaka. Thank you banget udah nonton podcast ini sampai akhir. Nah, jangan lupa aku ingetin berkali-kali buat kalian kesayangan aku gitu kan. Klik tombol subscribe di bawah, nyalain loncengnya. Klik like, comment, and subscribe kita. Apalagi ya? Sarangi. Oke. Kalau anak muda kan Sangyo. Sarangi. Kalau saya cuan aja, Mbak. Oh, cuan. Digoyang ya? Cuan. Oke, salam cuan. Salam cuan aja. Oke, buat kalian thank you. Sampai ketemu di podcast JC selanjutnya. Bye-bye!